Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang isu reshuffle kabinet bikin Nasdem dilema. Pengamat mengatakan partai koalisi rasa oposisi. Ini sesuai yang dilansir oleh populis.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Populis Jakarta, isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Jokowi dinilai menambah riak-riak di internal parpol koalisi pemerintah. Elit PDIP terang-terangan menyebut dua menteri dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar layak dievaluasi. Hal itu dikatakan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat buntut pernyataan Jokowi yang mengamini pernyataan wartawan terkait isu reshuffle. Mungkin ada reshuffle, ucap Jokowi menjawab pertanyaan awak media usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 23 Desember 2022 lalu. Hanya saja Jokowi tak menyebutkan kapan waktu tepatnya reshuffle kabinet itu. Analis politik dan juga Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Rifki Caniago menilai bahwa isu reshuffle kabinet atau perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju disinyalir untuk menendang Partai Nasdem. Kata dia, sikap Nasdem saat ini dinilai sebagai partai koalisi pemerintah namun rasa oposisi. Deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Nasdem diduga menyebabkan hubungan Partai Surya Paloh dengan Jokowi mulai dingin, bahkan cenderung merenggang. Sinyal pergantian kabinet itu tentu sudah didorong oleh anggota koalisi lainnya agar kader Partai Nasdem keluar dari kabinet, katanya dikutip pada Sabtu 24 Desember 2022. Menurut Arifki, Nasdem tentu dilema dengan pilihan politik yang diambilnya. Sebagai partai politik mendukung figur populer di tahun 2024 tentu menguntungkan bagi partai yang tidak memiliki kandidat capres. Isu pergantian kabinet mungkin saja terjadi dan itu berdampak terhadap Nasdem jika Jokowi punya kepentingan dengan capres pada 2024. Sebaliknya, Nasdem akan tetap menjadi bagian dari pemerintah Jokowi sampai 2024. Evaluasi tentu tidak terkait kinerja menteri dari Nasdem bagus atau tidaknya saja, tetapi kepentingan Jokowi pasca 2024 tentu ikut menentukan, ujar dia. Lebih lanjut, dorongan dari anggota koalisi lainnya agar Nasdem keluar dari pemerintahan itu juga dinilai wajar dengan kuatnya percaturan politik 2024. Namun keputusan itu tentu tidak mudah bagi Jokowi karena ikut mempengaruhi peta ruang publik dan politik menjelang pemilu 2024, ujar Arifki. Ia menyebut perombakan kabinet memiliki tantangan tersendiri. Pertama, stabilisasi politik di pemerintahan Jokowi tentu terganggu. Partai yang kadernya terdapat dari kabinet kemungkinan akan mengambil posisi berbeda oposisi menjelang pemilu 2024 terangnya. Kedua, Jokowi tentu tidak bisa menghindari peluang pergantian kabinet pada saat publik mendesak agar ada pergantian kabinet. Di sisi lain, anggota koalisi partai yang mendukung pemerintah tentu memanfaatkan peluang ini agar jatah kursi untuk partainya ditambah jika ada kader partai lain yang keluar. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait isu reshuffle kabinet yang sekarang menjadi isu top of the top ya di minggu ini, dan apakah itu akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya kita tidak tahu karena dengan adanya kondisi yang panas dimulai tentu saja itu ketika deklarasi Nasdem mendeklarasikan calon presiden, baca pres, yaitu Anies Baswedan. Nah, ketika itu memang terlihat ada perbedaan yang nyata antara hubungan antara Nasdem, yaitu yang diwakili Surya Paloh, dan juga koalisi istana termasuk juga Presiden Jokowi yang melihat manuver Nasdem ini benar-benar melenceng dari keinginan kekuasaan yang seharusnya ya tidak mendeklarasikan yang disokol oposisi, yaitu Anies Baswedan. Nah, memang ada tiga menteri yang mendapat jatah ya saat ini di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju jilid 2 Presiden Joko Widodo, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang ini, dan yang terakhir yaitu Menkominfo ya Johnny G Plate yang merupakan sharing kekuasaan yang diberikan oleh Nasdem sharing kekuasaan diberikan kepada Nasdem. Nah, memang isu yang beredar adalah ini adalah puncak
titik kulminasi ya, suka atau tidak suka ini memang motifnya lebih kepada condong pada politik daripada melihat mengevaluasi kinerja masing-masing partai Nasdem, yaitu Syahrul Yassin Limpo ya, Siti Nurbaya Bakar, dan juga yang tentu saja yang terakhir itu Menkominfo ya. Nah, kita tidak tahu apakah ini akan segera dilakukan atau tidak ya, mengingat kalau benar-benar dilakukan maka ini akan memberi jalan tegas ya kepada Nasdem untuk mengambil posisi yang tegas sebagai oposisi, dan juga pada rakyat sendiri yang melihat bahwasanya sudah ada ketegasan ya tentang posisi Nasdem sebagai oposisi, dan juga berhak untuk melakukan kritik dan juga serangan dalam tanda kutip kepada istana yang saat ini rencana sudah akan menendang Nasdem dari koalisi istana. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.